Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam rangka seminar laporan orientasi instansi pemerintah bagi PPPK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah pada judul orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K angkatan 1 sampai dengan 5. Salawat serta salam kami aturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Yang terhormat Bapak Mentor, Bapak Haji Sobirin, dan yang terhormat rekan-rekan semua P3K yang seangkatan. Terima kasih. Selanjutnya langsung saja saya akan mempresentasikan tentang laporan orientasi instansi pemerintah P3K Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Lanjut Pak. Oke, untuk bab pertama yaitu tentang nilai dan etika pemerintah Kabupaten Pemalang. Latar belakang untuk mewujudkan tujuan nasional dibutuhkan pegawai ASN. Pegawai ASN diserahai tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik untuk pemerintahan dan tugas pembangunan tertentu. Tugas pelayanan publik dilakukan dengan menggunakan pelayanan atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan pegawai ASN. Nilai etika pemerintah Kabupaten Pemalang. Terus yang kedua maksud dan tujuan. Selanjutnya bab 2 yaitu nilai dan etika pemerintah Kabupaten Pemalang, visi misi Kabupaten Pemalang, struktur organisasi tata kerja Kabupaten Pemalang, manajemen P3K, dan penilaian kinerja P3K. Lanjut untuk bab 3 nilai dan etika organisasi perangkat di OPD SMP Negeri 1 Petarukan. Untuk bab 4 rencana kerjanya yaitu tentang bimbingan pengembangan keterampilan dalam mengelola data menggunakan aplikasi pengolah angka pada peserta didik di SMP Negeri 1 Petarukan. Untuk tahun ke-1 yaitu mengelola data dasar pada Microsoft Excel. Untuk tahun kedua yaitu fungsi statistik pada Microsoft Excel. Untuk tahun ketiga yaitu Visual Basic Application atau VBA Macro, VBA pada Microsoft Excel. Dan untuk tahun keempat di tahun 2006 yaitu membuat program input sederhana menggunakan VBA Macro Excel. Serta tahun kelima di tahun 2007 yaitu menggunakan dan mengelola Google Sheet. Lanjut Pak. Untuk bentuk kegiatan di tahun pertama, di tahun kontrak pertama yaitu tahun 2023 yaitu mengelola data dasar pada Microsoft Excel. Tahapan kegiatannya yang pertama, 1. Memahami pengertian data, yaitu kita nanti akan bicara data itu apa, fungsinya apa, tipe-tipe data itu apa. Lanjut. Untuk yang kedua, memahami jenis-jenis data. Jenis-jenis data itu kita nanti klasifikasikan. Ada yang data berupa angka, data berupa karakter, data berupa tanggal, dan seterusnya. Lanjut Pak, nomor 3. Nomor 3, manfaat atau kegunaan data. 4, pengaplikasian data dalam Microsoft Excel. Untuk bentuk kegiatan, mengelola data dasar pada Microsoft Excel. Tahapan kegiatan 1. Memahami pengertian data. Data adalah sekumpulan keterangan ataupun fakta yang dibuat dengan kata-kata, kalimat, simbol, angka ataupun lainnya berdasarkan informasi dari Gramedia. Yang kedua, memahami jenis-jenis data. Jenis data berupa teks atau label. Data berupa teks itu bisa berupa karakter. Karakter ya dimulai dari A, B, C sampai Z. Terus ada tanda, koma, titik, dan seterusnya.
Terus ada data berupa angka atau value. Data berupa angka di sini itu ya dimulai dari 0, 1 sampai dengan 9. Terus ada data berupa waktu, time. Data berupa waktu ini menunjukkan data tanggal ataupun waktu kejadian. Terus selanjutnya ada data tanggal. Data tanggal ini data menunjukkan tanggal tersebut, kejadian tersebut. Lanjut. Untuk kegiatan mengelola data dasar Microsoft Excel tahapan 3, yaitu manfaat atau kegunaan data, yaitu sebagai suatu acuan kegiatan sebagai dasar perencanaan. Sebagai acuan kegiatan ini kita mengacu bagaimana jadwal itu dibuat. Terus sebagai dasar perencanaan yaitu merencanakan bagaimana sebuah kegiatan itu akan dimulai. Terus sebagai dasar untuk membuat keputusan. Ini hal yang sangat penting dalam membuat keputusan, di mana pertimbangan data ini menjadi sumber informasi yang akurat. Terus selanjutnya yang keempat yaitu sebagai bahan untuk evaluasi, di mana sebuah keputusan ketika diambil setelah diaplikasikan dikerjakan maka perlu adanya evaluasi. Evaluasi ini penting untuk membuat keputusan berikutnya dan berikutnya sebagai hasil dari program sebelumnya. Terus yang keempat, aplikasi data dalam pengaplikasian data dalam program Microsoft Excel. Yang pertama, peserta didik mampu membedakan tipe data. Terus peserta didik mampu membuat tabel pada Microsoft Excel. Terus peserta didik mampu mencetak tabel dengan rapi pada Microsoft Excel. Untuk output atau hasil kegiatan dan tahapan, peserta didik mampu memahami pengertian data. Terus yang kedua, peserta didik mampu memahami dan membedakan jenis data. Terus peserta didik mampu memilah kebutuhan data yang diperlukan untuk tujuan tertentu. Yang keempat, peserta didik mampu mencetak hasil pekerjaan yang dilakukan pada Microsoft Excel. Penerapan nilai-nilai berakhlak pada tahapan pertama, penilaian nilai kompeten. Terus pada tahapan kedua, penerapan nilai akuntabel. Pada tahapan ketiga, penerapan nilai akuntabel. Terus pada tahap keempat, penerapan nilai kompeten. Untuk bentuk kegiatan tahun kontrak kedua di tahun 2024, yaitu kegiatannya tentang fungsi statistik pada Microsoft Excel. Kegiatan yang pertama, mengenal fungsi statistik sum, average, min, max, count, dan if. Fungsi ini digunakan untuk pengenalan fungsi dasar pada perhitungan Microsoft Excel, yaitu untuk sum untuk menjumlahkan, terus average untuk menghitung rata-rata, min untuk mencari nilai terendah pada suatu tabel, terus max untuk mencari nilai tertinggi pada suatu tabel, count untuk menghitung jumlah data, terus if yaitu kondisional, di mana terjadi dua kondisi atau lebih. Selanjutnya yaitu untuk membuat tabel perhitungan, contohnya daftar gaji karyawan, nilai siswa. Daftar gaji karyawan contohnya ini yaitu untuk lebih bagaimana mengaplikasikan dari fungsi dasar statistik itu tadi, seperti tahapan yang pertama. Lanjut nomor 3, pengaplikasian fungsi statistik pada Microsoft Excel. Siswa perlu mengaplikasikan dalam hal ini itu praktek langsung agar bisa pembelajaran bisa lebih mengenal. Selanjutnya, mencetak hasil lembar kerja fungsi statistik pada Microsoft Excel. Perlu diketahui yang namanya laporan hasil daftar itu perlu dilakukan, bahwasanya hasil laporan dicetak dengan rapi. Selanjutnya untuk bentuk kegiatan tahun kontrak ketiga di tahun 2025 yaitu Visual Basic Application atau VBA makro pada Microsoft Excel. Tahapan kegiatan yang pertama, pengenalan Visual Basic Application. Siswa di sini itu ditunjukkan biar tahu yang namanya Visual Basic itu apa. Terus yang kedua, memahami menu dan fungsi pada Visual Basic Application.
Setiap tool-tool yang ada, siswa diharapkan bisa memahami dan mengerti fungsi dari masing-masing tool. Terus selanjutnya nomor 3, memahami desain interface pada Visual Basic Application. Ini penting ketika kita mau mencari sebuah tool, ketika kita kesulitan atau kita lupa, minimal kita paham di mana letaknya. Keempat, memahami sintak pada Visual Basic Application atau VBA. Untuk sintak sendiri perlu, yaitu bagaimana tahapan-tahapan membuat program biar program itu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Untuk kegiatan tahun kontrak 4 2006 membuat program itu sederhana menggunakan VBA Visual Microsoft Excel. Lanjut, Pak. Mengenal permasalahan yang akan diselesaikan menggunakan makro VBA. Tahapan kegiatan pertama. Tahapan kedua, membuat program sederhana dalam menyelesaikan masalah. Tahapan ketiga, menguji program yang sudah dibuat. Tahapan yang keempat, mengevaluasi dan inovasi program untuk kemungkinan permasalahan jangka panjang. Lanjut, tahun kontrak kelima 7 menggunakan dan mengelola Google Sheet. Tahapan kegiatan yang pertama 1 pengenalan tentang Google Sheet, yang kedua fungsi dan fitur Google Sheet, 3 mengelola download, upload dan menyimpan data. Terima kasih. Sekian seminar saya. Mohon. Baik, terima kasih Saudara Kasmianto yang telah memberikan paparannya, di mana mengambil judul sesuai dengan tupoksinya, yaitu mengajar mata pelajaran informatika. Dari paparan tersebut sudah cukup rinci, di mana program kegiatan dan target di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat sampai dengan tahun kelima sudah dipaparkan tadi. Ada satu hal yang perlu saya sampaikan, ya, bahwa di dalam laporan ini, ya, laporan kegiatan orientasi ini sudah tersusun dengan baik. Kemudian paparannya sudah disampaikan tadi, kita saksikan bersama, sudah jelas, sudah betul. Namun perlu kami menanyakan sedikit, ya, tadi disinggung tentang Google Sheet. Coba sejauh mana pemahaman program dan apa yang akan dilaksanakan di dalam menyampaikan Google Sheet kepada Terima kasih Pak Mentor. Google Sheet adalah aplikasi produk ataupun produk dari Google. Fungsi Google Sheet itu sendiri untuk membuat website, baik website pribadi maupun profesional, yang mana website ini itu bersifat gratis. Dan kelebihan-kelebihan yang lain dari Google Sheet ini selain gratis, selain itu juga Google Sheet ini bisa terintegrasi dengan produk-produk Google lainnya. Contohnya saja, kalau misalkan kita ibarat site itu Google Sheet itu rumah, kita bisa integrasikan barang-barangnya, kita taruh di Google Drive. Atau kita dengan tampilan yang lain, kita bisa menambahkan Google Sheet ataupun Google produk Google yang lainnya. Selanjutnya untuk Google Sheet, di mana produk ini itu pada dasarnya itu belum profesional. Kekurangannya itu produk ini itu belum seprofesional dilihat dari fitur-fitur yang ada. Tapi berdasarkan kebutuhan untuk siswa, saya pikir sudah cukup